Oke, terima kasih Pak Hudianto. Bapak Hudianto ini akan menyampaikan materi dengan judul Pengenalan OJK, Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal. Waktunya kurang lebih 20 menit, Bapak. 20 menit ya, baik. Enggak lebih sih, kurang ya Pak kalau kurang bisa. Malah, waduh. Ya, karena waktu kita cukup padat nih, nanti biar sesuai on schedule. Sekitar 20 menit ke depan, saya persilakan untuk mulai paparan. Baik. Bapak, terima kasih. Makasih Bu Osi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya teman-teman, adik-adik, senang sekali. Izin Bapak Ibu yang saya duluan, saya Hudi dari OJK. Ini waktunya cuma 20 menit loh, tapi aku cuma bawa 5 hadiah nih. Nanti yang mau maju langsung ya, ngacung karena di sini lumayan loh. Ada AirPod sama power bank. Jadi cuma ada 5, kalau sama nanti ada yang mau maju, langsung ya. Ya. 20 menit teman-teman, perhatikan banget ini paling belakang, halo? Belum. Nggak akan ketinggalan kok, tak pilih satu nanti di sana ya. Oke, sekarang dengerin dulu. Ini cuma 20 menit, tolong dengerin banget. Karena apa? Karena saya kerjaannya di OJK adalah yang nangkepin penjahat-penjahat pinjol dan investasi ilegal. Halo, diam dulu. Perhatikan ya teman-teman ya. 20 menit kok, nggak lama. Tapi ini penting. Karena apa? Karena dari data kami, tadi Bu Kiki, Bu Titu ngomong, emang anak SMA jadi korban. Tak liatin nanti ya angkanya ya, angka dari kami tak liatin. Terus ngeri nggak sih Pak? Ngeri banget. Perhatikan teman-teman ya, nanti temennya diberitahu, mungkin saudaranya atau siapapun itu, bahayanya pinjol tuh ngeri banget karena tiap hari kami buka email, buka laporan, bahkan kadang-kadang video. Itu teman-teman ya, perhatikan sebelum saya masuk ke sini. Ya tadi Ibu benar tadi. Kalau anak SMA karena belum punya penghasilan kadang-kadang berani-beraninya pakai pinjol dan pasti itu pinjol ilegal, pasti ilegal karena yang legal nggak mungkin. Begitu terkena sekali gitu ya, foto kan tadi kan ada camilan ya, ada foto dan macam-macam. Foto bapak ibunya dikeluarin, diganti bawahnya, nauzubillah min zalik. Jadi fotonya bapak ibunya gitu ya, tapi diganti bawahnya, nggak bayar lagi gurunya. Endingnya apa? Anda pasti dikeluarin. Endingnya pasti Anda akan dikeluarin. Itu kalau perlu pelajar. Kalau kami yang pekerja, pertama istrinya dipakai dulu atau suaminya dipakai, ganti badannya. Enggak bayar juga bapak ibunya. Enggak bayar juga bosnya, pimpinannya. Selesai udah masa depan kalian. Jadi tolong nih perhatikan pelan. 20 menit teman-teman, saya nggak punya waktu ya, hanya 20 menit ya Bu. Yuk kita mulai dari pertama dulu deh. Mana yang pertama dulu yuk, langsung dari yang pertama dulu Mas, sorry yang OJK dulu. Nih ya teman-teman, saya mengajak teman-teman menjadi milenial yang menghargai uang karena Anda belum menghasilkan uang. Masih dari Bapak Ibu, dari kalau saya Romo Ibu gitu ya, dari Papa Mama, dari Abi sama Uti, semuanya. Anda perlu menghargai uang karena Anda belum menghasilkan. So kalau punya duit, please keep, jadi ditabung dan gunakan dengan baik. Endingnya apa? Ini yang bahaya, karena setiap hari saya ngurusin ini. Lama-lama geser dari para pekerja ke anak-anak muda, termasuk teman-teman. Bahkan ada yang pinjam online ilegal untuk judi online, selesai sudah hidupnya. Finish, selesai itu. Ya, maka perhatikan, kita ngomongin ini, saya pinjam foto teman-teman dan SMA ya. Lanjut Mas. Karena waktu saya tidak banyak, Bapak Ibu saya mau mengenalkan. Teman-teman tolong perhatikan, tadi ada yang ngomong, wah OJK ngawasin BI gitu ya. Salah ya teman-teman, adik-adik perhatikan ini ya. OJK saya di sini ya mengatur mengawasi industri jasa keuangan. Tadi benar tadi yang tadi mau jadi diplomat, ngawasin industri jasa keuangan, ada asuransi, bank seterusnya. Tapi kami juga melindungi konsumen dan masyarakat. Pagi ini saya ngomong yang masyarakat. Nah, OJK itu ngambil dari pengawasan, jadi teman-teman sahabat-sahabat kami pengawasan BI diambil, kemudian dari kami, saya dulu dari Bapak Pam pengawas pasar modal diambil, dijadiin satu, plek di tengah. Jadi sekarang teman-teman kalau ditanya, Pak yang ngawasin operasional BCA siapa? Bank Indonesia atau OJK? Yang ngawasi prudensial siapa? OJK atau Kementerian Keuangan? Good, gitu ya, singkat ya. Jadi OJK sekarang ngawasin. Nah,
Teman-teman sahabat-sahabat kami di BI tetap kerjanya luar biasa, ngawasin inflasi, ngawasin uang beredar, kebijakan moneter dan seterusnya. Jadi Bank Indonesia tetap ada, tapi ada namanya OJK di tengah. Nah, yang ingin saya sampaikan paling pojok nih, perhatikan, saya di sini. Saya dari OJK, kamu kerja di sini. Ngurusin apa ini? Satgas Pasti Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ada 16 anggota, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Dan ini sekarang sudah semakin lengkap karena ada BIN, ada Bareskrim, ada Kemenlu kalau orangnya lari ke luar negeri, ada Kemenkumham kalau kita mau ngecek ini pemiliknya siapa sebenarnya, penjahatnya siapa. Jadi kita ada 16 badan, kita dalam Satgas Pemberantasan Aktivitas Ilegal atau Satgas Pasti. Kenapa sih penting? Next. Yuk, satu ya, perhatikan nih, mengapa Anda, teman-teman, ngajak kakaknya, ngajak saudara-saudaranya, sohib-sohibnya, ini ngeri loh, perhatikan ya, satu-satu ya, pengakuan debt collector, sebar foto nasabah, dan digaji dari hasil penagihan. Lanjut. Guru TK di Malang lapor polisi diteror 84 debt collector, teman-teman. Coba perhatikan. Kalau Mas, Mbak lihat WhatsApp-nya, lihat emailnya, lihat gambar yang dikirim, ngeri. Ngeri sekali. Satu orang aja udah ngeri, apalagi 84. Lanjut. Jika masih diteror pinjol ilegal, segera laporkan polisi, karena kami kerjasama polisi, karena mereka sudah menggunakan ancaman. Saya akan menabrak istri Anda, saya akan menculik anak Anda. Udah seperti itu ya teman-teman, ngeri banget ini pinjol ilegal. Lanjut. Ini yang terakhir, agak lamaan di sini. Perhatikan teman-teman, ini berapa hari yang lalu. Dan ini membuat kita terjaga. Ini Anda, ini teman-teman Anda, ini mungkin kakak-kakak Anda, atau mungkin siapapun Anda. Gen Z dan milenial RI nunggak paylater 1,1 triliun loh. Siapa yang punya paylater sekarang? Aku, tak kasih hadiah kalau ngaku. Ada nggak yang punya paylater? Kanan, ada nggak? Kiri, ada? Kanan, ada yang punya pinjol nggak? Cowoknya pakai pinjol ada nggak? Itu ada itu katanya. Oke ya, perhatikan loh. Ini bayangin, kalau seumpama masih pelajar, lah kalian itu utang pakai apa? Ngasilin duit aja belum loh. Beraninya beli Coldplay, apapun itu pakai paylater loh. Sing bayar bapak ibunya kan? Bapak ibunya yang pusing. Anda barber aja kan? Beb, kita mau makan di mana Beb? Gitu kan. Kuningan. Beb, kita mau kemana? Sudirman gitu kan. Tapi habis itu pakai paylater. Yang pusing siapa? Bapak ibunya. Nih loh angkanya loh. Perhatikan nih, perhatikan. 1,1 triliun loh. Nih, Gen Z sama milenial. Itu kan Anda sebenarnya kan. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan menggunakan produk keuangan kalau nggak butuh atau belum mampu. Lanjut. Ayo lanjut lagi. Nih, kenapa penting tak beritahu sekarang? Karena tadi Bu Kiki udah ngomong, 5-6 tahun kemudian Anda sudah bekerja, mulai masuk pasar kerja, dapat gaji pertama. Kalau Anda nggak dibekali ini bahaya banget. Nanti ada yang namanya investasi, ada yang namanya menabung dengan baik. Nanti Bapak Ibu yang lain akan menyampaikan. Tapi kalau nggak dari sekarang saya kasih tahu, Anda menjadi makanan ini. Perhatikan ya, teman-teman perhatikan nih. Kami di Satgas ini sudah menutup ya investasi ilegal 1,200 akun gitu ya. Pinjol ilegal 6.600, gade ilegal segini. Saya nggak usah ngomong datanya karena waktunya sangat mepet. Tapi perhatikan teman-teman, yang kami selesaikan, yang kami tangkap, uangnya nggak balik loh ya, uangnya nggak balik. Saya cuma data aja. Berapa kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2017 sampai 2023? 139 triliun. Kalau dibuat sekolah, rumah sakit, apapun itu, UMKM apapun itu jadi berapa? Tapi ini uang hilang loh. Nggak balik loh ini. Karena pelakunya udah nggak karuan. Koperasi Langit Biru, Cakra Buana, umroh haji yang abal-abal, investasi pohon jabon di Cirebon yang nggak karuan, itu semua masuk ke sini.
Segini 139 triliun. Coba kalau masuk industri keuangan. Menjadi tabungan, menjadi alat untuk membangun negara kita. Segini gedenya ya. Jadi perhatikan, Anda kalau tadi ditanya hubungannya apa Pak? Hubungannya apa Pak? Saya kan masih SMA, saya masih kecil tadi hubungannya. Anda sudah dijamah pinjol, Anda sudah pakai pay letter, Anda sudah pakai produk keuangan yang sebenarnya Anda nggak mampu gitu ya. Lanjut. Yuk kita lihat, saya kasih data lagi supaya Anda semakin percaya. Pak, mosok sih Pak, anak muda sudah kena. Perhatikan. Nih, ya itu ya, data pengaduan Satgas Pasti, umur 36 yang punya duit, 26 baru mulai belajar kerja gitu ya, baru RT rumah tangga yang baru, 17 sampai 25 tahun, 17 sampai 25 tahun. Aku tanya, Mas, Mbak yang depan ini umurnya berapa Mbak? 17 kan? Temenmu itu. Hampir 3.000 loh. Hampir 3.000 loh. Yang sudah itu yang ngaku loh ya, yang lapor ke kami loh ya. Bawah, terus ya, perhatikan. Terus di sini lihat tuh pelajar, kemudian di situ juga pelajar juga pekerjaannya apa, pengaduan satu investasi ilegal, satu pinjol. Dan perhatikan yang lapor, yang paling sering pinjam siapa? Ternyata perempuan, jadi aman bro. Sister-sister ini yang bahaya ini. Jadi yang bahaya-bahaya nih. Jadi ibu-ibu itu sering menggunakan pinjol tanpa lapor sama suaminya atau mungkin karena kebutuhan ya. Tapi intinya adalah perhatikan data ini. Anda, Bapak Ibu, teman-teman yang saya sayangi, Anda sudah tanda kutip dijamah namanya pinjol ilegal. Anda udah diincer. Kalau anaknya kena, insya Allah bapaknya nggak mungkin nggak bayar. Jadi kita kejar nih anak-anak mahasiswa baru nih, anak-anak SMA. Bapak ibunya pasti akan runtuh. Bayar deh, ya udah saya bayarlah. Bunga tinggi, ya udah nggak apa-apa, yang penting anak saya nggak digituin, bayar. Jadi Bapak Ibu, Ibu guru, tolong juga diperhatikan anak-anak didiknya. Sudah kelihatan kalau sama dia nggak konsentrasi dalam belajar, mungkin juga dia sudah terjamah judi online. Ada yang jagoan judi online? Oke lanjut. Ya perhatikan lagi ya, saya cuma 20 menit nih, yuk lanjut. Perhatikan, apakah semua pinjol itu jelek Pak? Setiap hari ngomongnya pinjol, saya sampai panas gitu ya. Semua pinjol itu berbahaya apa enggak? Perhatikan ya teman-teman, pada waktunya Anda, perhatikan ya pinjol ilegal yang biru ya, yang legal, akan bermanfaat jika Anda butuh dan jika Anda mampu. Gabungin ya, butuh sama mampu, enggak boleh sendiri-sendiri. Karena Anda harus bertanggung jawab terhadap kegiatan Anda sendiri. Jadi kalau meminjam boleh, asalkan bisa bayar. Karena anak muda sekarang bisa UMKM, bisa apapun. Jadi kalau butuh dan mampu, monggo silahkan menggunakan pinjol. Kalau belum, jangan. Anak SMA belum mempunyai pendapatan, berarti nggak mampu kan? Nggak mampu nyicil kan? Kecuali minta sama orang tua. Jadi jangan dulu. Nah, yang diawasi cuma 101 teman-teman. 101. Yang kami awasi, laporan, kita cek sistemnya, tongkrongin sistemnya, itu satu-satu. Bayangkan yang ilegal ini, perhatikan. Perhatikan. Yang kami tutup sampai 6.000 lebih. Berarti banyak penjahatnya, banyak palsunya, banyak skrendelnya daripada yang resmi. Dan Anda biasanya supaya cepat pakai yang di situ cerewet banget. Umur berapa? Kerjanya apa? Slip gaji mana? KTP. Itu detail banget, di scoring. Oke. Dapatnya 3 juta. Ini bener bro, cuma 1,5 doang nih. Gua kasih 5 juta kalau mau. Kurang lagi, tak kasih 20. Begitu Anda oke menggunakan yang ilegal, maka seketika itu video kamu, foto kamu, kontak-kontak kamu, semuanya keambil, semuanya diambil. Makanya begitu kamu nggak bayar, cek deh ada video yang agak-agak nakal nggak dari si dia. Cek deh, pasti ada kontak ayah, papa, abi, kakek, ada nggak? Ada, oh ini tuh kakeknya, ambil. Bawahnya diganti. Dan saya ngeri sekali, setiap hari saya melihat itu. So jangan ini dianggap sebagai hal yang remeh ya. Kalau Anda terlibat sekali, saya jamin Anda akan stres. Pasti stres. Karena dia akan menggunakan foto bapak ibu Anda, akan menggunakan foto kakek ibu, bahkan guru.
Kan kadang-kadang ada guru tersayang gitu ya, oh ini gurunya mesti. Ambil fotonya, di bawahnya diganti. Selesai Anda, selesai gitu ya. Lanjut, berarti perhatikan, boleh pinjol legal asalkan butuh dan mampu. Harus dua-duanya, tidak hanya mau aja, harus mampu. Lanjut. Kenapa bermanfaat? Klik satu-satu, ayo. Ini loh teman-teman, stop dulu ya, stop dulu. Ini loh, untuk Ibu Saadah, untuk Ibu Mariati, mendapatkan 3,3 itu luar biasa. Kalau seumpama pinjam ke bank, kesuwen, kelamaan, harus pakai ini, itu. Tapi dengan pinjol, dipinjamin. Perhatikan, warung nasi ada di Bogor, pinjam 3,3, 40 minggu, lama usaha 3 tahun. Dapatnya 10% per tahun. Jadi 10 dibagi 12. Masuk akal kan? Ini yang legal. Lanjut untuk usaha, lanjut. Izin Pak Hudi. Waduh udah mau habis. Tunggu ya sebentar ya Bu ya. Biar ini sebentar. Terus sekolah. Anda contoh ya, mohon maaf ya, mungkin panen Bapak di sana nggak baik sehingga nggak bisa ngirim uang sekolah. Boleh buat ini. Bukan untuk beli HP loh ya, bukan untuk cosplay loh ya, tapi untuk seperti ini. Lanjut. Lanjut. Ini. Mau usaha, lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, intinya apa? Kalau nanti pada waktunya, mungkin kalau belum, ya mungkin Bapak atau kakaknya mau pinjam-pinjol, perhatikan ya, kenapa harus legal? Karena datanya kamu dilindungi, perlindungan dananya ada, kami tahu pengurusnya siapa, kalau ada apa-apa kita panggil direkturnya, proses penagihannya nggak boleh sembarangan, nggak boleh mengancam, semua ada tata caranya. Kalau semama operasionalnya nggak benar, OJK pasti sudah mengendus, terbukti dari 180-an, sekarang tinggal 101, artinya apa? Yang melanggar kita langsung drop atau kita kick off gitu ya. Kemudian harus punya layanan pengaduan. Harus punya layanan pengaduan. Pak, saya kok ditagih, ini kan terlalu gede, itu harus ada orang yang menjawab. Tidak boleh hanya sebagai laporan saja. Lanjut. Karena waktunya mepet. Ini ya Bapak Ibu, teman-teman ya. Pada waktunya nanti Anda, pada waktunya, saya nggak ngomong sekarang loh ya, pada waktunya teman-teman butuh dana dan butuh pinjol untuk jangka pendek, pastikan yang terdaftar, pinjam sesuai butuh dan kemampuan kamu, untuk kepentingan yang produktif. Bayar sekolah atau mungkin untuk beli sesuatu alat untuk sekolah gitu ya, Anda harus perhatikan ini penting sekali. Lanjut. Lanjut teman-teman. Nah, legal dan logis itu harus 2L. Udah tadi ya, hafalkan aja. Teman-teman terutama perempuan, kalau Anda mendapatkan cowok yang mau mendeketin, kamu mikir 2L aja. Legal nggak nih orang ini nih? Punya KTP nggak? Logis nggak janjinya? Sama. Gitu ya. Jadi legal tuh kalau di sektor keuangan nanti pada berikutnya ada Bapak Ibu dari sektor keuangan lagi, terdaftar nggak? Itu legalisnya pasti. Yang berikutnya adalah logis nggak ya? Mosok sih hanya cuma segini hasilnya kayak gitu, mosok bedak 1000 menjadi kinclong, nggak mungkin juga kan, nggak logis ya, seperti itulah. Jadi ada legal dan logis, karena waktunya sangat mepet. Lanjut teman-teman. Nah, perhatikan ya teman-teman, ini saya dapatkan dari YouTube. Ini penjelasan sangat sederhana, tolong ini Anda, saya, teman-teman semua bisa jadi orang kayak gini. Ulangi dulu Mas, nanti kita setel bareng-bareng dan suaranya dikencangkan. Inilah Anda kalau tidak bergerak secara legal dan logis seperti orang ini. Yuk kita lihat cuman berapa detik, perhatikan. Nah itu, karena nggak logis. Perhatikan ya teman-teman, orang Indonesia lebih suka kayak gini-gini. Kenapa tadi sampai 300 triliun? Itu karena apa? Semakin heboh, semakin nggak masuk akal, semakin dipercaya. Karena apa? Literasinya rendah. Inilah kenapa kita ngobrol pagi hari ini. Oh gitu ya Pak, jadi kalau besok aku udah gajian,
aku punya uang sendiri, aku harus hati-hati ya. Iya harus hati-hati, udah nyarinya susah, halal, susah gitu ya. Panasan, kehujanan, Anda harus jaga uang Anda supaya hati-hati. Gunakan produk keuangan yang legal tadi, dan kalau Anda mau investasi pakai yang logis. Anda udah sekolah, oh tadi inget, waktu dulu Pak Udi ngomong kalau nggak logis hati-hati gitu ya. Lanjut teman-teman. Nah kalau ada apa-apa, teman-teman saya minta tolong nih. Contoh ya, Pak, tetangga saya kasihan Pak, dia dikejar-kejar debt collector sampai malam-malam diancam-ancam. Telepon 157. Pak, saya malas telepon Pak, ada WhatsApp-nya. Pak, saya punya Instagram, ada Instagram-nya. Nah, saya minta tolong 2 nih sebelum saya tutup nih. Teman-teman, buka HP-nya semua. Ayo buka HP-nya. Supaya langsung praktek nih ya. Pertama, buka WA channel. Tahu kan WA channel kan ya? WA channel, Satgas Pasti, Anda follow, karena dengan begitu Anda akan mendapatkan setiap hari kalau ada bahaya, kami akan mengeluarkan informasi ke Anda. Hati-hati ya, ada modus penipuan A, besok pagi pasti keluar. Hati-hati ya, ada penipuan bentuk B, pasti akan keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya akan sangat terima kasih. Tolong follow WA channel Satgas Pasti. Tolong kalau ada tetangga yang memerlukan, ada saudara yang perlukan, tolong ikutin. Pak, ikut deh Pak, supaya tahu mengenai itu. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, saya karena waktunya sudah mepet sekali, sudah diingetin sama Ibu Osi. Bu, saya boleh